Lu pernah lihat nggak orang makan kayak udah nggak ada hari esok? Bukan cuma cepat, tapi juga brutal banget, kayak lagi balapan sama waktu. Nah, kali ini kita bakal ngomongin soal orang-orang India yang makan dengan cara yang bener-bener gila. Gila porsinya, gila caranya, dan kadang kita yang nonton aja bisa sampai nahan napas sendiri. Mereka bisa ngabisin porsi segunung dalam satu duduk, sambil nyeruput kuah panas, makan pakai tangan, dan kayak nggak ada rasa kenyang sama sekali. Lu bakal takjub ngelihat gimana cara mereka ngunyah, nyuap, sampai belepotan, tapi tetap santai aja. Dan yang bikin makin kaget, mereka lakuin itu bukan buat show doang, tapi emang bener-bener gaya makan sehari-hari. Jadi, tahan dulu rasa penasaran lo, karena kita bakal bongkar kenapa orang-orang India ini bisa makan dengan cara sebrutal itu. Siap? Yuk lanjut. Pertama-tama, lo harus tahu dulu, makan di India tuh bukan cuma soal kenyang, tapi udah jadi budaya. Di banyak tempat, terutama di pedesaan atau kota-kota kecil, orang makan itu rame-rame dan porsinya gila banget. Makanan ditaruh di nampan besar, semua jenis lauk disusun dari ujung ke ujung, dan satu orang bisa ngabisin itu semua sendirian. Lo bayangin aja, nasi setumpuk, ditambah kari pedas, dal, roti, acar, sambal, sampai minuman manisnya juga ikut-ikutan gede. Dan cara makannya, waduh, itu lebih mirip pertarungan antara manusia dan makanan. Mereka makannya cepat tanpa basa-basi, kayak udah tahu medan perang, dan tiap suapan kayak dihantam tanpa ampun. Banyak konten kreator India di YouTube atau platform lainnya yang spesialis banget dalam konten makan brutal kayak gini. Mereka tuh punya gaya khas masing-masing. Ada yang mukanya sangar, ngomongnya keras, dan gaya makannya kayak lagi ngamuk, tapi ternyata itu justru yang bikin orang suka. Makin sangar, makin brutal, makin banyak juga yang nonton. Dan akhirnya, gaya makan brutal ini jadi tren sendiri. Banyak yang mulai ngikutin, mulai dari anak muda sampai yang udah tua. Lo bisa nemuin konten-konten ini dengan jutaan views cuma gara-gara orang makan dengan brutal, padahal makanannya ya itu-itu aja. Tapi ekspresinya, gesturnya, dan cara makannya tuh yang bikin nagih buat ditonton. Banyak orang luar India, termasuk dari Indonesia, yang suka banget nontonin orang India makan kayak gini. Mereka merasa terhibur, anehnya malah bisa lapar sendiri. Padahal secara logika, lihat orang makan belepotan, tangan kena semua kuah, mulut sampai berceceran, harusnya bikin ilfil kan? Tapi nyatanya, malah bikin penasaran. Bahkan ada juga yang ngaku belajar resep makanan India dari konten brutal kayak gini. Yang bikin lucu, beberapa dari mereka malah bilang, kayaknya kalau nggak brutal makannya, nggak enak deh. Wah, ini sih udah bukan sekadar makan, tapi udah jadi hiburan dan budaya pop digital. Ada juga anggapan dari sebagian masyarakat bahwa konten makan brutal ini sebenarnya merusak citra makanan India. Karena yang ditonjolkan bukan rasa atau kekayaan rempahnya, tapi cuma porsi besar dan cara makan yang ekstrim. Padahal makanan India itu dikenal sedunia karena kelezatannya, bumbunya yang kompleks, dan tradisinya yang panjang. Tapi kalau yang viral justru yang makan kayak monster, ya jadi banyak orang yang punya kesan salah. Ini yang bikin banyak chef dan pecinta kuliner India ngerasa sedih. Karena makanan mereka malah dianggap makanan brutal, bukan makanan budaya. Dan ini jadi dilema sendiri buat para kreator di India. Salah satu penyebab utama dari gaya makan brutal ini sebenarnya berasal dari budaya makan bareng yang kuat di India. Di banyak daerah, makan itu dilakukan rame-rame dalam acara keluarga, pesta, atau keagamaan. Biasanya makanan disajikan dalam jumlah besar dan orang bebas ngambil sepuasnya. Nah, kebiasaan ini lama-lama bikin orang terbiasa makan dalam porsi gede dan cepat. Karena ya, kalau lo lambat, bisa kehabisan. Jadi bukan karena rakus, tapi emang dari kecil udah dilatih buat makan cepat dan banyak. Apalagi kalau makanannya enak dan berbumbu tajam, makin cepatlah habisnya. Dan ini bukan cuma di rumah, tapi juga di acara-acara publik.
Penyebab lain datang dari kondisi sosial ekonomi. Banyak orang India berasal dari kalangan menengah ke bawah, di mana mereka kerja keras tiap hari dan jarang bisa makan enak. Jadi ketika ada kesempatan makan enak dan banyak, mereka nggak akan sia-siain. Sekali dapat makanan melimpah, langsung dihajar habis-habisan. Ini juga alasan kenapa gaya makan brutal sering muncul di konten makan gratis, sedekah, atau food challenge. Karena buat mereka ini kesempatan langka. Dan akhirnya kebiasaan ini jadi melekat, bahkan ketika kondisi ekonomi udah mulai membaik. Yang ketiga, ada pengaruh besar dari perkembangan media sosial. Gaya makan brutal ini sebenarnya semacam strategi branding buat beda dari yang lain. Karena di India, jumlah konten kreator makanan itu banyak banget. Kalau lu cuma makan biasa, ya nggak akan dilirik. Tapi kalau makan lu heboh, sangar, brutal, dan ekspresif, dijamin viral. Apalagi kalau ditambah dengan gaya bicara yang unik, suara keras, dan muka garang, makin banyak yang nonton. Ini kayak formula yang udah terbukti berhasil. Jadi banyak yang akhirnya ngikutin demi dapat penonton dan cuan dari konten. Lalu dari sisi psikologis, gaya makan brutal ini bisa jadi bentuk pelampiasan stres. Di tengah tekanan hidup yang tinggi, terutama di kota besar India, banyak orang gue ngerasa makan itu satu-satunya cara buat melepas lelah. Jadi bukan cuman buat kenyang, tapi juga buat hiburan diri sendiri. Makan cepat, banyak, dan brutal itu bikin perasaan puas. Kayak melampiaskan emosi lewat makanan. Dan kalau udah jadi kebiasaan, ya makin susah dikontrol. Apalagi kalau dapat validasi dari penonton yang bilang, "Wah, lo keren banget makannya." Makin menjadi-jadilah, itu kebiasaan. Selanjutnya, jangan lupakan faktor persaingan. Banyak dari mereka yang dulunya cuma tukang masak atau pedagang kaki lima, sekarang berubah jadi selebriti karena konten makan brutal. Itu bikin orang lain mikir, gue juga bisa dong kayak dia. Jadi muncul deh kompetisi siapa yang paling brutal, paling banyak makan, paling cepat, dan paling sangar. Dari situ makin banyak yang berlomba-lomba tampil ekstrem. Dan karena ini jadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan buat sebagian orang, mereka rela ngelakuin apa aja, termasuk makan sampai muntah, demi viral dan penghasilan. Sekarang, tren makan brutal di India udah jadi semacam genre sendiri di dunia konten. Ada ratusan channel YouTube yang isinya orang makan dalam jumlah nggak masuk akal. Bahkan beberapa channel udah punya jutaan subscribers dan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan cuma dari makan. Mereka punya fans loyal yang nungguin tiap video baru keluar. Dan lucunya, makin ekstrem cara makannya, makin banyak yang suka. Ada yang pakai tangan sampai kuah netes-netes, ada yang makan sambil teriak-teriak, bahkan ada yang bawa suasana kayak lagi di medan perang. Buat sebagian orang, ini jadi tontonan yang nggak bisa dilewatkan. Namun, nggak semua orang senang sama tren ini. Banyak juga yang mulai sadar soal dampak buruknya, terutama buat kesehatan dan budaya makan yang sehat. Beberapa influencer India mulai mengkampanyekan cara makan yang lebih santai dan mindful. Mereka ngajak penonton buat lebih menghargai rasa makanan, bukan cuma ngabisin porsi besar. Bahkan ada yang mulai bikin video reaksi terhadap konten makan brutal dan kasih edukasi soal gizi serta kebiasaan makan yang baik. Tapi tetap aja, yang brutal masih lebih banyak view-nya karena ya, namanya juga internet, yang aneh dan ekstrem pasti menang. Di sisi lain, pemerintah India juga mulai memperhatikan tren ini. Mereka belum sampai melarang secara langsung, tapi udah mulai kasih peringatan lewat kampanye kesehatan. Beberapa rumah sakit juga udah buka layanan khusus buat orang yang kena gangguan pencernaan gara-gara makan terlalu banyak atau terlalu cepat. Artinya, fenomena ini udah cukup serius sampai masuk radar kesehatan publik. Tapi ya gitu, selama masih banyak yang nonton dan duitnya gede, susah buat ngerem tren ini. Para kreator juga pinter nyari celah supaya tetap bisa eksis tanpa melanggar aturan kesehatan.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari tren makan brutal ini adalah segala sesuatu yang berlebihan pasti ada dampaknya. Makan itu memang nikmat, apalagi kalau makanannya enak dan suasananya mendukung. Tapi kalau udah sampai ngorbanin kesehatan atau cuman buat nyari sensasi, itu yang jadi masalah. Kita jadi lupa kalau tujuan utama makan itu bukan buat show, tapi buat hidup sehat. Apalagi kalau sampai dijadiin gaya hidup, ya siap-siap aja badan protes. Jadi penting banget buat tetap sadar dan nggak latah ikut-ikutan tren yang nggak sehat, walaupun terlihat menghibur. Dan yang paling penting, kita juga belajar bahwa internet itu punya kekuatan besar buat mempengaruhi orang. Apa yang viral hari ini bisa jadi panutan buat banyak orang besok. Maka dari itu, sebagai penonton kita juga harus bijak. Nggak semua yang seru buat ditonton itu baik buat ditiru. Dan buat para kreator, semoga tetap bisa menghibur tanpa harus ngorbanin diri sendiri. Karena jadi kreator itu keren, tapi jadi kreator yang sehat dan bertanggung jawab itu jauh lebih keren. Terakhir, buat lu semua yang suka nonton orang makan brutal, nggak salah kok. Tapi inget ya, nikmati aja buat hiburan, jangan ditiru mentah-mentah. Karena yang terlihat seru di kamera, belum tentu enak di kehidupan nyata. Jaga badan lo, jaga pola makan lo, dan jangan lupa makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya.